Halo Sobat Video Property, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, Your Trusted Real Estate Partner. Nah, kali ini aku sekarang berada di rumah mewahnya BSD. Ini adalah salah satu flagshipnya dari Sinarmas Land. Dan ini baru banget launching, tapi sudah banyak yang sudah sold out. Lokasi rumah ini juga sangat strategis, ya kan, dekat banget dengan Cubic dan juga Ion Mall BSD. Nah, di lingkungan sekitar sini itu banyak perumahan-perumahan yang sudah existing juga dari BSD seperti Enchante, kemudian Blissfield, ya itu sudah banyak juga yang dihuni, ya kan. Nah, ini adalah rumah yang sangat-sangat terbatas gitu dari BSD City. Nah, kamu pasti penasaran kan untuk konsep rumahnya seperti apa, kondisi rumahnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai akhir ya. Nah teman-teman, sekarang aku sudah berada di show unitnya. Nah ini adalah show unit tipe Montes. Nah tipe Montes ini luas tanahnya adalah 240 meter kalau yang standar ya, dengan lebar 12 dan panjang 20 meter. Nah kalau teman-teman pengen yang tipe corner ada juga, jadi nanti ada sisaan tanah di sampingnya gitu kan. Nah tapi kalau ini kalau standar ya 240 meter ya teman-teman, dan kemudian luas bangunnya ada 400 meteran. Nah, kalau kita lihat dari fasadnya ini sangat-sangat cantik ya. Jadi ini terinspirasi dari American Classic tapi udah dimodernize jadi modern klasik banget gitu kan. Nah, kalau kita lihat atapnya itu adalah atap yang kita sebut sebagai crown-nya gitu kan. Mahkotanya itu kelihatan banget, dan fasadnya, fasad depannya itu ya kelihatan banget, itu mukanya ganteng banget gak sih gitu, kokoh banget gitu kan. Karena pembukaan cahayanya juga banyak gitu kan. Dan kemudian kita lihat ke sebelah sini untuk carportnya. Nah ini carportnya itu muat hingga 2 mobil teman-teman ya kan ya. Terus kemudian di garasinya juga bisa muat lagi 2 mobil. Nanti kita cek untuk garasinya. Nah kalau kita lihat carportnya ini sudah dapat untuk kanopinya dari beton, dan juga ada skylightnya nih kanopinya, tapi nggak terlalu lebar untuk skylightnya gitu kan. Jadi pencahayaan juga tetap masuk ke dalam. Nah carportnya juga ini menggunakan HT ya 80x80, jadi tidak terlalu keset. Dan untuk akses sebenarnya bisa lewat ini pintu utamanya, bisa dari teras atau juga bisa dari garasi, itu bisa juga yang nanti akan tembus ke dapur kotor. Nah kalau kamu pilih tipe corner nanti bisa juga akses dari ketiga ya, untuk dari samping, bisa dari ruang kerja, dan juga untuk dari kamar tidur tamunya. Nah sekarang ikut aku untuk cek ke dalam rumahnya. Nah teman-teman, aku sudah berada di dalam show unitnya. Jadi show unitnya ini ya, ini posisinya memang di corner, jadi nanti kita dapat ini di sebelah kiri kita nanti ada akses menuju ke teras, dan ini memang itu pintunya bisa dibuka gitu kan. Nah kalau kita lihat ke sini ya, ini adalah foyernya. Jadi kalau misalkan kamu mau terima tamu, ini bisa banget kamu taruh sofa-sofa di sebelah sini gitu kan. Dan kalau kita lihat pintunya, ini pintunya juga sangat tinggi teman-teman ya. Ini menggunakan solid engineering wood, dan juga ini menggunakan, sudah dapat smart door lock-nya teman-teman gitu kan, dari merek Jackson. Nah kalau kita lihat ke sebelah sini, nah ini kalau kita lihat ini dapat wallpaper mirror gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau untuk di show unit ini interior, jadi kalau misalkan kaca-kaca seperti ini adalah interior teman-teman gitu kan. Nah kalau untuk standar itu sebenarnya nanti dinding seperti biasa gitu kan. Nah ini nanti menghadap ke carport atau ke garasi teman-teman gitu kan. Dan itu kalau misalkan kamu mau request ini jadi kaca, itu bisa banget. Nah kalau misalkan kamu mau lebih cocok dinding atau kaca biar langsung ngelihat ke mobil kamu bisa komentar di bawah ya, lebih cocok yang mana gitu kan. Terus kemudian kita ke sebelah sini dulu teman-teman ya. Jadi Pak, di bawah ini
kita bisa ada akses untuk ke garasinya sebelah sini teman-teman. Nah ini adalah garasinya, kita lihat dulu. Nah ini untuk garasinya ya private banget gitu kan, dan ini bisa buat hingga 2 mobil sebenarnya gitu kan. Dan ini ya pakai pintu geser ya teman-teman. Dan kalau misalkan kamu punya mobil elektrik atau misalkan mobil listrik, itu sudah ada soketnya, udah disediakan di situ untuk ngecas mobil listrik. Jadi kalau misalkan kamu punya mobil listrik dan kamu sedang cari rumah BSD, kamu harus cepat-cepat pilih rumah ini gitu kan. Nah kalau kita lihat ke sebelah sini ya teman-teman, ini ada kamar mandi untuk supir, dan juga di sebelahnya ada ruang untuk istirahat untuk supir juga. Nah di sini ada pintu lagi teman-teman, ini adalah pintu ke dapur kotor dan juga kamar tidur pembantunya ya. Kita lihat dulu ke sebelah sini. Nah ini ada tangga, ini adalah tangga menuju ke dapur bersihnya gitu kan. Kita sini dulu ya. Di sebelah sini itu ada kamar tidur pembantunya teman-teman, dan di sini ada kamar mandi pembantunya gitu kan. Jadi udah lengkap banget. Nah di sini adalah dapur kotornya gitu kan. Jadi kalau misalkan pada saat masak-masak itu sebenarnya bisa taruh di sini, buat nyuci di sini juga. Dan di belakang ini ada akses menuju bukaan taman di belakang, dan ini sudah dapat batu-batu kerikilnya gitu kan. Buat apa gitu kan. Nah ini adalah tempat untuk service areanya teman-teman gitu kan. Kita kembali lagi ke ruang utama. Nah teman-teman, kalau misalkan rumah mewah itu kita harus punya namanya powder room. Nah di sebelah sini ada powder roomnya teman-teman gitu kan. Memang kalau ini namanya powder room, kita tidak bisa expect untuk dapat yang luas ya, karena bukan untuk mandi gitu kan. Hanya ada closet dan juga wastafel itu dari Melet Comfort. Nah sebelah sini ya, di belakang aku ini ternyata selain kita bisa pakai tangga ya, tangganya di sebelah sini, kita juga bisa menggunakan private lift. Ini sudah input dari developer ya teman-teman, itu merek Chandelier gitu kan. Nah kemudian kita ke sebelah sini. Nah di sebelah sini ada kita lihat ruang kerjanya dulu nih seperti apa. Nah ini adalah ruang kerjanya teman-teman. Ruang kerjanya ini masih cukup luas gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu nggak perlu ruang kerja, kamu bisa jadikan untuk study room ya kan, gaming room, studio room juga bisa juga teman-teman ya kan. Nah kalau di show unit ini memang dibikin untuk ruang kerja, dan ini juga ada laci-laci, rak-rak di sini. Ini interiornya memang bagus banget, jadi kelihatan mewah dan sangat eksklusif gitu kan. Seperti perumahan ini memang eksklusif, terbatas hanya beberapa unit saja teman-teman. Dan kalau kita lihat ke sini, ini adalah akses atau pintu kemana. Ini adalah pintu menuju ke taman di samping ya. Nanti itu kita bisa juga lihat gazebo sampingnya teman-teman ya. Kita lihat dulu ke sebelah sini teman-teman. Nah di sini, nah ini adalah kamar tidur tamunya teman-teman. Kamar tidur tamunya ini juga sangat luas teman-teman ya, nggak kekurangan space gitu kan. Nah, kenapa aku bilang nggak kekurangan space? Jadi ini selain kamar tidurnya juga muat untuk king size bed dan juga muat untuk taruh nakas kiri kanan. Selain itu juga ada kamar mandi khusus di dalam kamar tidur tamu ini, gitu kan? Dan ada walk-in closetnya di sebelah situ. Nah, kalau kita lihat ke sini adalah akses ya. Jadi ini kalau kita lihat jendela atau pintunya ini sekaligus gitu kan. Ada kaca-kacanya dan juga ada kusennya. Kusennya ini juga kusen YKK, tebel banget ya teman-teman. Ini kalau kita geser sebenarnya berat gitu kan. Ini juga bisa akses ke menuju ke taman samping ya kan, yang ada gazebo yang tadi aku bilang. Nanti kita bisa cek juga. Kita lihat ke sebelah sini ya. Jadi menuju ke kamar mandi tamunya ini ada walk-in closet ya, tapi tidak terlalu besar ya kan. Cukup menurut aku kalau misalkan mau naruh barang tamu yang tidak diperuntukkan tinggal lama ya. Jadi ini menurut aku ini sudah cukup. Ke sebelah sini
Nah, ini kamar mandi untuk tamunya ya. Ini sangat berkelas banget ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini juga sudah dapat ya. Untuk sinknya sudah dapat, tapi mejanya ini belum dapat. Jadi nanti hanya gantung saja. Kemudian untuk kloset ini dari merek Kohler juga, ya kan. Dan ini ada shower. Nah, showernya ini juga udah pakai double shower, dapatnya dari developer ya kan, pakai yang biasa atau misalkan mau pakai yang showernya. Nah, untuk partisi kaca ini juga sudah dapat teman-teman dari developernya. Nah, teman-teman, sekarang aku berada di taman untuk rumah yang posisi corner. Jadi kalau rumah yang posisi corner, nanti di sebelahnya ada taman ya kan, dan ini bisa dijadikan untuk ruang gazebo buat santai-santai dan segala macamnya. Nah, ini tadi aku keluar dari ruang kerja, dan kalau di situ sebenarnya ada akses juga dari tadi yang kamar tidur tamu, ya kan. Nah, kalau kita lihat ke sini, teman-teman, ini adalah contohnya dari developer ya. Di show unitnya ini dikasih gazebo ya. Gazebo ini buat duduk-duduk bareng keluarga, nyantai-nyantai, itu bisa banget gitu kan. Nah, terus kita ke sebelah sana. Nah, ini ada sisaan tanahnya nih teman-teman. Jadi kalau ada sisaan tanah di samping ini karena posisinya hook ya kan. Nah, biasanya kan kalau kita beli rumah di BSD, properti di BSD, kalau rumah posisi hook itu tidak bisa dibangun untuk tanah sisaannya. Tapi justru menurut aku kalau misalkan posisi hook seperti ini akan banyak bukaannya gitu kan. Dan nanti di dalam rumahnya juga akan pengaruh untuk dari jendela ke sampingnya juga gitu kan. Jadi kalau memilih posisi hook itu banyak benefitnya sebenarnya gitu kan. Selain ada lowong dan juga bisa dibuat taman dan juga untuk bersantai-santai, ini jadi terlihat sangat luas banget teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek ke lantai 2-nya. Nah, teman-teman, sekarang aku berada di lantai 2-nya ya. Di lantai 2 ini nanti ada apa aja? Ada master bedroom, ada living room, dan juga ada dapur keringnya. Nah, pada saat naik gitu kan, di sebelah kanan ini nanti ada master bedroomnya gitu kan. Nanti di sana ada living room. Kita cek dulu ke master bedroomnya. Nah, ini master bedroomnya teman-teman, luas banget ya kan. Ini muat untuk king size bed, dan kalau misalnya kita mau taruh nakas kiri kanan itu masih muat. Dan di situ ada ditaruh sofa ya. Jadi ini supaya gambaran kalau ini sebenarnya ruang kamar tidurnya, master bedroom ini sangat luas dan bisa masih diatur, di setting lagi untuk ruangnya ditaruh apa gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat ke sini posisi corner ya. Kalau posisi corner kita dapat jendela untuk ke samping ya. Nah, kalau misalkan tidak di posisi corner bagaimana ya? Hanya jendela yang di depan saja yang dapat master bedroomnya. Jadi balik lagi, kalau misalkan corner kita dapat benefit yang lebih banyak tentunya. Nah, kita cek ke sebelah sini ada walk-in closet ya. Jadi kalau misalkan kita bahas rumah yang menengah ke atas, rumah mewah, yang rumah premium, harus ada namanya walk-in closet pada saat di master bedroomnya. Nah, ini muat buat untuk baju ya kan, sepatu, tasnya untuk suami dan istri. Ini muat untuk ditaruh di sebelah sini gitu kan. Nah, kemudian kita ke sebelah sini teman-teman. Ini adalah untuk kamar mandi master bedroomnya ya. Nah, kalau master bedroom pasti harus membedakan dong. Selain yang standarnya nih ada sink merek Kohler dan juga kloset duduk ya, ada pembedanya. Nah, di belakang aku ini ya kan, kita lihat adalah bathtub ya kan. Ini sangat-sangat menunjukkan kalau emang rumah ini itu menengah ke atas ya kan. Ini bathtubnya ini cantik banget teman-teman ya kan, buat kita mau berendam air panas pada saat kalau misalkan capek untuk bekerja ya kan, itu tinggal berendam saja. Ini dari merek Kohler. Nah, kalau misalkan nggak mau berendam mandinya gitu, mau pakai shower biasa, nah ini ada juga showernya kan, pakai single shower. Dan ini partisinya ya kan, kaca yang tebal ini sudah dapat dari developer teman-teman. Dan kalau kita lihat teman-teman, ini semua keramik di di rumah ini itu sudah menggunakan marmer import ya kan. Kalau di ruang tamu tadi atau di bawah itu pakai
yang warna krem. Kalau di kamar mandi di rumah ini menggunakan warna putih dengan corak warna grey-nya. Jadi ini cantik banget teman-teman. Nah, kita lihat balik ke ruang utama lagi. Kita cek untuk living area-nya, ini yang paling aku suka soalnya. Yuk kita ke sebelah sini. Wah, ini adalah living room ya teman-teman, sangat luas banget teman-teman ya kan. Ini kalau di sini di Xiaomi itu pakai sofa ya kan, di bentuk L, terus kemudian TV bisa taruh di sini gitu kan. Dan kalau plusnya rumah ini ya, pencahayaannya tuh nggak pernah kurang di setiap ruangan gitu kan. Nah, kalau di living area-nya aja ini jendelanya tinggi banget gitu kan, dari sini sampai atas. Kenapa bisa sampai atas? Karena kalau kita lihat di sini itu udah double high ceiling ya kan. Dan di sini kalau di Xiaomi itu memang dia pakai lampu gantung yang pakai bentuknya titir seperti itu kan. Nah, ini simple tapi jadi kelihatan mewah teman-teman gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ganti lampu gantung sesuai dengan selera, monggo, karena belum include dari developer ya untuk lampunya. Kemudian kita ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada apa teman-teman? Ini adalah dining area-nya. Dining area-nya juga ini kenapa ditaruh di sebelah living room atau living area-nya, supaya dari konsepnya untuk rumah ini tuh rasa hangatnya tuh dapat ya kan, kekeluarganya dapat. Jadi kalau misalkan masih ada keluarga besar kumpul ya kan, mau makan sambil nonton atau mau sambil ngobrol, itu bisa banget. Nah, ini kalau di show unit itu pakai meja yang kotak hingga muat untuk 8 anggota keluarga. Nah, di sebelah sini adalah bukan jendela untuk ke depan ya, tapi kalau misalkan terlalu banyak sinarnya, terlalu cerah, terlalu panas, kamu bisa pasang blindfoldnya seperti di show unit. Dan kemudian di sebelah sini ya, untuk atasnya ini itu kotak-kotaknya itu sudah include teman-teman dari developer. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kelihatannya kok ini mewah banget gitu kan, apakah sudah dapat untuk ceilingnya gitu kan, drop ceilingnya ya. Jadi dari developer konfirmasi sudah dapat teman-teman ya. Kemudian kita ke sebelah sini adalah untuk dapur kering atau dry kitchen-nya. Nah, ini seperti island ya, tapi dijadiin bar juga gitu kan sama di show unit. Tapi ini belum dapat teman-teman ya. Ini juga bisa taruh kursi di sebelah sini. Nah, kemudian kita lihat ini adalah dapur keringnya. Nah, dapur keringnya kita sudah dapat untuk sinknya ya kan. Tapi untuk kitchen setnya kita belum dapat yang di atas dan di bawah gitu kan. Meja dapur ini nanti standar saja gitu kan untuk keramiknya ya. Nah, untuk cooker hook dan juga kompor ini sudah dapat ya kan. Ini kompornya juga disediakan instalasi hingga 3 tungku ya kan. Nah, kemudian di sebelah sini ada kamar mandi ya kan. Jadi kalau misalkan untuk living room nih lagi kumpul sama keluarga, perlu ke kamar mandi, nggak usah ke kamar master bedroom, tapi tinggal ke sini aja ya. Tapi kamar mandinya ini tidak bisa untuk mandi teman-teman gitu kan. Nah, kalau kita lihat juga ini untuk materialnya yang kita dapat itu adalah ya, di sini kalau di show unit kan ini udah pakai interior, ini belum dapat karena nanti keramik standar aja untuk temboknya. Kemudian untuk di lantainya ini nanti sesuai ya, pakai marmer warna hitam seperti ini gitu kan. Ini kesan looks-nya dapat banget kalau menurut aku gitu kan. Dan untuk pintunya ini nanti dapatnya standar. Jadi kalau misalkan ini di show unit itu kelihatannya menyatu dengan tembok karena ini interior ya, itu belum include. Kita lihat ke sebelah sini. Nah, ini adalah akses atau pintu yang tadi kita lihat dari lantai 1 ya, dari garasi itu nanti ada dapur kotor di bawah. Nah, ini naiknya dari sebelah sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat ke sebelah sini, sebenarnya ini ada ruangan untuk apa? Untuk storage aja teman-teman gitu kan, buat naruh makanan, mau naruh beras dan segala macam itu bisa taruh di sini ya kan. Nah, kita mundur lagi ke sini. Ini adalah dapur kotor keduanya. Jadi kalau misalkan di bawah itu memang udah ada sink dan untuk service area. Tapi kalau misalkan untuk perlu masak-masak ya kan, masak yang perlu kotor-kotor atau misalkan perlu harus ada asap yang banyak, nah ini bisa dilakukan di sini gitu kan. Kenapa? Karena di sini
ada bukan jendela ke belakang teman-teman, dan ini bisa dibuka gitu. Nah kalau kondisi seperti ini pada saat terlalu banyak untuk masakannya, baunya terus kemudian asap terlalu banyak, nah ini bisa dibuka supaya sirkulasi udaranya tuh langsung keluar gitu kan. Jadi ini udah dipikirkan banget sama BSD supaya tidak mengganggu ke living room atau ke dining areanya gitu kan teman-teman. Nah sekarang kamu pasti penasaran ya kan, karena ini rumahnya 3 lantai, kamu pasti penasaran dong lantai 3 nya seperti apa sih. Nah tapi aku ke lantai 3 ini mau coba naik pakai private lift-nya ya. Nah teman-teman, aku sekarang ada di lantai 3-nya gitu kan. Nah di lantai 3 ini nanti ada 2 kamar tidur. Nah tapi kita lihat dulu ke sebelah sini. Nah di sebelah sini memang kalau di show unit itu dikasih untuk meja biliar. Jadi kalau misalkan yang hobi main biliar itu bisa dijadikan untuk tempat untuk ngelobi atau misalkan main itu bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau jadiin private living room lagi itu boleh banget ya kan, atau misalkan dijadiin untuk gaming room silahkan gitu kan. Nah kalau kita lihat sebelah sini ini adalah void yang tadi dari lantai 2 ke lantai 3-nya gitu kan. Kelihatan ini untuk chandeliernya ini cantik banget ya teman-teman. Terus kemudian kita lihat ke sebelah sini. Nah ini untuk rumah ini ada akses balkon ya sedikit untuk di lantai 3-nya. Kita lihat. Nah ini adalah akses balkonnya teman-teman. Nah ini cukup luas menurut aku, karena ini sampai sana ya kan. Ini bisa dijadikan untuk tempat nongkrong-nongkrong, buat ngopi ya kan, khusus untuk keluarga inti kamu saja gitu kan. Dan ini juga sudah dapat persis untuk lantainya seperti ini ya kan, menggunakan parket. Kemudian di sini itu adalah untuk ya, kenapa ini dikasih batu-batu, karena ini untuk menerima kalau ada air hujan itu nanti supaya langsung turun ke bawah gitu kan. Nah kita masuk lagi ke dalam, kita tutup dulu untuk pintunya supaya tidak mengganggu. Nah ke sebelah sini kita cek satu-satu ya. Ini adalah kamar tidur anak, tapi kalau menurut aku dengan luas seperti ini itu bisa jadi junior master bedroom ya kan, karena ini luas banget menurut aku kalau emang bener jadi kamar tidur anak ya kan. Nah ini bisa muat untuk king size bed, kamu taruh nakas kiri kanan itu masih muat, taruh TV di sebelah situ, dan ini adalah untuk jendela ya, bukaan kaca dari sampingnya gitu kan. Ini sudah dapat, walaupun tipe standar pun juga sama. Nah kalau ke sebelah sini itu ada walk-in closetnya, tapi tidak seluas dan tidak sepanjang di master bedroom. Nah tapi ini udah menurut aku udah cukup gitu kan, untuk naruh pakaian anak dan juga barang-barang anak gitu kan. Nah kita ke dalam lagi, ini adalah kamar mandi untuk si kamar tidur anaknya ya, sama gitu kan. Untuk sanitary masih menggunakan kohler. Ini ada sinknya di sebelah sini dari kohler, tapi mejanya belum dapat. Kemudian ada kloset dari merek kohler juga di sebelah sini, dan ini ada showernya. Nah showernya ini untuk di kamar mandi anaknya sudah menggunakan double shower ya kan. Kamu bisa pakai yang bisa untuk fleksibel atau yang pakai shower rain ya. Dan ini juga udah ada kaca Dove-nya, jadi ada cahaya masuk ya kan. Untuk keramik juga masih sama ya, masih menggunakan marmer. Kita cek ke kamar tidur anak yang satu lagi ya kan. Nah untuk informasi, jadi untuk setiap kamar itu sudah menggunakan lantai yang sudah dilapisi oleh parket. Itu semuanya sudah dapat dari developer ya teman-teman. Jadi untuk rumah ini baik banget gitu kan, dari developer sudah diberikan untuk parket seperti yang di show unit. Kita cek ke satu lagi. Nah ini adalah kamar tidur anak yang satu lagi teman-teman, dan ini juga masih luas ya kan. Nah ini di sini sama juga muat king size bed
terus kemudian kamu taruh nakas kiri kanan. Cuma di sini karena ini posisi kamar tidurnya ini di corner bangunannya, jadi bisa dapat 2 akses jendela. Yang pertama di situ dan juga di sini, gitu kan. Nah, kamu bisa taruh TV di sebelah sini dan juga kamu bisa taruh meja rias atau meja belajar di sebelah sini, itu masih muat banget. Kita lihat juga. Nah, semua kamar tidur ternyata di sini memang ada walk-in closetnya. Tapi untuk kamar tidur ini tidak panjang dan luas ya, tapi ini menurut aku sudah cukup banget. Dan kita lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandi juga sama ya kan, sinknya, klosetnya itu dari Kohler, dan juga showernya juga sama, pakai double shower juga dari merek Kohler. Partisi sudah dapat dan juga keramiknya itu masih menggunakan marmer impor. Ya kan, warnanya warna krem. Kita ke ruang tengah yang tadi. Nah, teman-teman, kita kan sudah melihat seluruh ruangan dan juga kita sudah mereview satu rumah ini. Kamu pasti penasaran dong untuk harga rumah ini berapa sih di tengah kota BSD lagi. Nah, bagi kamu ya, menurut kamu sih berapa sih harga untuk rumah ini? Kamu boleh komentar dulu di kolom komentar ya, sebelum aku review harganya. Nah, teman-teman, sekarang adalah waktunya aku mereview untuk harga rumah ini, ya kan? Nah, setelah kamu komentar, baru aku review nih harganya kira-kira berapa, gitu kan? Itu tebak-tebakan, Jadi untuk rumah yang modern klasik seperti ini, limited unit lagi, sisa unitnya itu udah nggak banyak. Untuk tipe ini itu sekitar 10 unit lagi, ya kan? Karena ini kenapa cepet banget untuk sold yang tipe galan, karena ini jarang ada di BSD, gitu kan. Nah, untuk tipe ini, tipe Montes, harganya start di 12 M-an, teman-teman, gitu kan. Nah, kalau kamu pilih yang corner, pasti nanti akan menyesuaikan dari luas tanahnya, gitu kan, karena luas tanahnya bervariasi. Itu harga sudah include dengan PPN ya, teman-teman, gitu kan. Dan teman-teman, kalau misalkan ngelihat show unit, ini interiornya kok bagus banget. Terus kamu perlu untuk ngisi interior, kami bisa berikan jasa interior kepada teman-teman, ya kan? Hanya kalau beli dari Video Property saja, ya kan? Dan harga jasa interior kami tentunya sangat kompetitif, gitu kan? Jadi kamu harus hubungin tim Video Property. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum jelas untuk informasi mengenai rumah ini atau pengen langsung lihat show unit realnya, lokasi realnya, kamu bisa hubungi tim Video Property. Nomornya di bawah ini ya, di deskripsi. Kemudian bagi teman-teman ya kan, sekarang di BSD rumah mewah itu lagi cepet banget ya, lagi banyak banget dicari orang. Jadi kalau teman-teman yang punya properti di BSD, walaupun itu properti yang tidak murah alias menengah ke atas, kamu bisa titip ke Video Property karena sekarang lagi cepet banget terjual untuk rumah-rumah mewah di BSD, gitu kan. Nah, untuk titip jual kamu bisa hubungi tim Video Property juga, nomornya di bawah di deskripsi, ya kan. Nah, kemudian jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu serta saudara kamu yang sedang mencari properti di sekitar BSD, ya kan. Dan jangan lupa kalau kamu pengen update terus untuk info properti di sekitar Tangerang dan Tangerang Selatan, kamu bisa subscribe dan bunyiin loncengnya, ya kan? Sampai ketemu lagi di video properti review lainnya. Sampai jumpa.